Halo halo lur, baik semuanya kan lur. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama psikologis asal Jerman yang berjudul Ini Lur, atau dalam bahasa Inggrisnya berarti Ini Lur. Film ini dirilis pada tahun 2024 dan disutradarai oleh Sarah Lisa Form. Film ini berjalan dengan penuh emosi lur dan akan membawa kita ke dalam sebuah kisah wanita yang harus menghadapi trauma besar setelah mengalami tragedi yang akan mengubah hidupnya dalam waktu singkat lur. Bekicot kan lur? Bekicot. Das heißt, Sie hatten gerochen. Mehrfach. Nein. Du weißt schon, dass du mir immer alles erzählen könntest, ja? Na komm. Jetzt. Kisah ini berpusat pada Martina yang diperankan oleh Maria Furtwängler, seorang ahli bedah saraf sukses lur yang memiliki kehidupan sempurna. Ia berumah tangga bersama suaminya yang bernama Andi selama 20 tahun lur. Dan dari pernikahan itu pula akhirnya mereka dikaruniai seorang putri yang sudah gadis bernama Lisa ya lur. Yang kini dia sudah beranjak remaja lur. Martina ini adalah sosok wanita yang dikenal begitu kuat, cerdas dan sangat berwibawa lur, karena dia ini adalah seorang dokter senior yang sangat disegani lur. Dan dalam karirnya yang sudah cukup panjang dalam dunia medis, dia telah menyelesaikan beberapa tindakan-tindakan medis besar yang membuat namanya semakin melambung dan dikenal di Jerman dalam dunia medis lur. Dan keluarganya pun terlihat begitu sangat harmonis dan mereka terlihat ceria sepanjang masa lur. Maka dari situlah Martina menganggap hidupnya ini sudah berada di jalur yang sangat benar dan tidak banyak lagi cita-cita yang ingin digapainya lagi lur. Nah, suatu hari Martina dan keluarganya ini menerima undangan dari sahabat lama mereka yang bernama Jutta beserta suaminya yang bernama Klaus. Mereka diundang untuk datang ke sebuah pedesaan untuk menghabiskan masa liburan musim panas mereka, dan mereka akan bersama-sama di sana untuk menikmati suasana pedesaan yang sangat damai lur. Nah, liburan ini kan seharusnya menjadi momen menyenangkan bagi semua orang lur, karena kan liburan lur, bukan tawuran. Nah, di sana tempat akan bersantai, berbincang dan menikmati suasana pedesaan ya lur. Namun ternyata yang akan terjadi di sini adalah sesuatu yang sangat menegangkan bagi Martina lur. Fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Ti accorgo. Berkat undangan itulah maka segeralah mereka berangkat lur, Martina bersama suaminya si Andi ya lur. Dan sesampainya di sana Martina beserta Andi suaminya itu langsung saja pengen endut-endutan lur. Tentu saja itu semua adalah ide Martina lur. Nah, ketika mereka akan beromantis-romantisan ternyata ada suara gemercik air kolam renang di luar lur. Nah, dari situlah mereka pun terkejut. Dan karena heran kok ada orang di sini, mereka pun akhirnya mereka segera keluar menuju kolam renang untuk melihat siapakah itu. Dan setelah mereka melihat ternyata itu adalah seorang pemuda yang bernama Misha lur. Misha? Wir dachten schon, du bist irgendein Krimineller, der hier eingebrochen ist. Und dann waren Sie Nah, Misha ini adalah seorang pemuda yang berusia 20-an lur. Dia dikenal sebagai atlet renang yang sangat berbakat di sini lur, dan dia merupakan anak yang baik dipandang semua orang, dan dia adalah putra Jutta satu-satunya lur. Nah, di awal percakapan terlihat pula kedua keluarga ini memiliki hubungan yang sangat erat karena mereka sudah menjalin persahabatan semenjak Martina gadis lur. Jadi Martina dan Jutta ini sudah kenalan semenjak gadis dan mereka bersahabat sangat baik sampai akhirnya mereka menikah, masih menjalin hubungan yang sangat baik lur. Auf uns. Ja, auf uns.
Was ist da drüben über dem Teich? Wo warst du da genau? Arkansas. Arkansas. Ja, wir sind mit dem Bus rumgefahren, haben so Infostände gemacht, einfach über die Klimakatastrophe. Suatu malam setelah acara makan malam bersama antara Martina beserta suaminya dengan si Juta juga sama suaminya Lur, Martina pun merasa kelelahan dan dia segera memutuskan untuk tidur duluan dan meninggalkan makan malam itu Lur. Nah, saat dia akan menuju kamar, dia pun terhenti langkahnya saat melihat ada si Misa sedang ngudut di luar. Di mana saat itu Misa sedang menyendiri ya Lur. Nah disinilah akhirnya Martina menemaninya dan dia meminta udutnya juga Lur. Dan mereka pun mengobrol panjang seputar keseharian si Misa Lur. Nah dari obrolan itu dapat Martina simpulkan kalau si Misa ini benar-benar pemuda yang cerdas ya Lur. Dia pemuda yang tampan dan sangat berwibawa, ideal lah untuk jadi suami anaknya gitu nah. Ich glaube nicht, dass deine Generation weiß, was gut für die Zukunft von meiner ist. Ich bin mir sicher, du bist eine tolle Ärztin, aber das Ding vor die Wand gefahren. Und jetzt? Dan itu bukan pandangan Martina doang Lur, orang-orang di sekitarnya juga melihat si Misa ini seperti itu ya Lur, dan dia dikagumi banyak anak gadis Lur. Nah namun ternyata di balik citra baik si Misa itu bukanlah sosok yang seperti dibayangkan oleh banyak orang Lur, karena dia ini sangat manipulatif Lur. Hari-hari pun berjalan dengan ceria dalam liburan dua keluarga besar itu Lur. Namun di sini terlihatlah kekurangan dalam diri Martina Lur. Di saat semua orang keluar pergi main ke pantai, Martina pun memilih untuk menyendiri di kamar Lur. Nah di sanalah dia pun menggunakan jurus 5 jari untuk menuntaskan kemauannya Lur. Nah yang mana ternyata Andi lakinya sudah jarang ngasih ternyata, dan selama ini Martina menanggung semua dengan cara seperti ini Lur. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk bergelut dengan menggunakan 5 jari ya Lur. Hey, mein Schatz. Und danach gehen wir ins Open Air Kino. Willst du mit? Nein. Okay. Nah, sementara itu hubungan Martina dengan Misa ini nampak biasa saja seperti tante dan keponakan Lur. Namun itu adalah pandangan Martina Lur, tidak dengan Misa. Misa ini malah memandang Martina itu sebagai seorang wanita dambaannya Lur. Walaupun usia Martina itu sudah seusia nyokapnya Lur, dia begitu tergoda dengan penampilan Martina walau sudah tua, tapi aduhai baginya ya Lur. Dia pun diam-diam sering mencuri pandang dengan Martina Lur, dan Martina tidak tahu apa yang ada di isi kepala Misa ya Lur, dan dia masih beranggapan Misa ini anak yang baik dan anak temannya gitu Lur. Ich glaube, ich gehe mal runter zum Strand. Kommst du mit? Für so eine Art Party bin ich definitiv zu alt. Nah, malam itu dengan para tamu lainnya yang ada di sana, Martina beserta Misa pergi santai bareng dengan Api Unggun Lur. Mereka pun minum teh botol sosro di sana, mereka bercanda dan tertawa bersama-sama Lur, dan suasana berjalan sangat santai Lur. Dan disitulah di tengah malam si Martina yang sudah mulai merasa oleng gara-gara teh botol sosro itu memilih untuk pulang duluan, ingin tidur Lur. Namun di tengah jalan dia pun memilih untuk mandi dulu di kolam renang ya Lur. Dia pun akhirnya menceburkan dirinya ke kolam itu. Nah disitulah si Misa itu ternyata telah mengikutinya Lur. Dia pun ikut mandi di kolam itu. Krass, dass du jetzt schwimmen kannst. Wie sexy. Martina sih biasa-biasa aja ya Lur, ditemanin mandi seperti itu. Nggak ada yang apa-apa, dia masih menganggap Misa ini keponakannya Lur. Nah, namun tiba-tiba saja Misa mendekati Martina dan tiba-tiba saja dia langsung ngecup alias ngekiss si Martina Lur. Martina berusaha menolak, namun dia nggak kuasa Lur. Dia nggak enak menolak dengan keras Lur, karena itu kan si Misa gitu loh.
Namun lama-lama si Misa ini akhirnya semakin ganas lur, dia pun ingin mencoba untuk menggelut si Martina. Disitulah Martina melawan. Martina mencoba menolaknya dan berusaha melawan sekuat tenaganya, namun tenaganya nggak kuat lur. Dan akhirnya Misa pun berhasil menggelut si Martina. Setelah kejadian itu akhirnya Misa meninggalkannya di sana lur, meninggalkannya begitu saja. Dan Martina yang dalam keadaan terguncang dan bingung, keesokan harinya harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa karena dia menjaga perasaan Juta yang telah mengundang dia dan suaminya lur. Padahal di dalam hati Martina itu dia sangat hancur ya lur. Weißt du, ob ich nicht blaue Flecke krieg, genau wie meine Mama. Mädchen, gibst du mir das Müsli? Tut das weh? Nein, gar nicht. Selama beberapa hari berikutnya, Martina semakin tertutup dan sering melamun lur. Dan Andi suaminya mulai menyadari perubahan ini ketika akhirnya Martina memberanikan diri untuk menceritakan kejadian tersebut kepada Andi. Reaksi suaminya tidak seperti yang ia harapkan. Andi terkejut, marah, dan bingung lur. Namun ia juga ragu bagaimana mungkin Misa si anak baik itu, anak dari sahabat mereka, melakukan hal semacam itu kepada Martina. Apalagi Martina udah tua lur. Dan karena mereka sudah kenal cukup lama ya lur. Malah Andi berpikir ada maksud tertentu dari Martina. Ia malah berpikir Martina sengaja membuat ini semua agar ia punya alasan untuk berpisah dengan Andi lur. Ist alles okay? Ja, ist gut, alles klar. Dari situlah Martina pun akhirnya semakin hancur lur. Nah, pada suatu malam untuk membuat dirinya sedikit tenang, Martina sengaja meminta Andi untuk menggelutnya lur. Dengan terpaksa Andi pun melakukannya. Namun karena hal terpaksa, Andi ternyata tak bisa melayaninya dengan baik lur. Dia pun langsung finish saat awal gelut. Di situ Martina semakin marah dan memaki-maki si Andi lakinya itu lur. Andi akhirnya mencoba berbicara dengan Juta dan Klaus tentang kejadian ini ya lur. Namun sayangnya lur, reaksi mereka sangatlah defensif. Juta langsung menuduh Martina berbohong dan menyebut bahwa ia pasti salah paham. Klaus bahkan mengancam akan menuntut jika mereka terus menuduh anaknya seperti itu lagi. Oleh karena hal itulah hubungan dua keluarga ini menjadi buruk ya lur. Dan lebih buruk lagi, Misa sendiri membantah semua tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa Martina sedang halusinasi atau salah menafsirkan situasi lur. Andi? Ja, hier. Bin gerade dabei. Rischo hat's eilig. Ich musste ihn ja schon überreden, mir hier zu helfen. Autoschlüssel, fahr schön vorsichtig, Schätzchen, ja? Ketika berita ini menyebar di lingkaran sosial mereka, posisi Martina itu semakin sulit. Beberapa teman mereka mulai memandang dengan curiga seolah-olah ia hanya mencari perhatian atau ingin merusak nama baik keluarga Juta yang dikenal sudah baik lur. Dan mereka juga dikenal dengan keluarga yang sangat dermawan ya lur. Meskipun banyak orang meragukannya, Martina tidak tinggal diam lur. Ia memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Proses hukum pun dimulai, tetapi tidak mudah lur. Tanpa bukti fisik yang cukup kuat dan tanpa saksi langsung, kasus ini menjadi sulit untuk dibuktikan. Misa memiliki citra sebagai pemuda yang sangat baik dan dia juga terkenal sebagai pemuda yang sangat sukses lur. Dann hat er mich geküsst. Haben Sie versucht, ihn daran zu hindern? Können Sie mir sagen, wie es zu dem Vorfall kam? Ich bin in den Pool gesprungen. Ich wollte ihm Kraulen beibringen. Dabei sind wir uns körperlich näher gekommen und dann hat er... Sementara Martina justru mendapatkan berbagai pertanyaan menyudutkan dari penyidik ya lur. Dan apakah ia benar-benar yakin? Apakah ia tidak dalam keadaan mabuk? Mengapa baru melaporkan setelah beberapa hari? Nah, Martina jadi pusing karena pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkannya itu. Dan ini membuatnya semakin terpuruk lur. Ich habe Nein gesagt. Ein Nein, das Sie nicht beweisen können. Wie soll ich denn das beweisen? Hat er in Ihnen ejakuliert? Namun dalam perjalanannya, Martina mulai menemukan secercah harapan. Seorang pengacara perempuan yang berpengalaman dalam kasus kekerasan seksual bersedia membuktikannya lur dan akan membantu si Martina.
Tidak hanya itu, salah satu mantan pacar Misha juga memberanikan diri untuk berbicara dan mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami pelecehan dari Misha di masa lalu, tetapi tidak pernah berani melaporkannya ya lur. Dan setelah melalui hal yang cukup panjang dan melelahkan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan Martina lur. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menjatuhkan hukuman kepada Misha. Ia dibebaskan dan keluarganya merayakan keputusan tersebut sebagai kemenangan. Di sini Martina pun semakin hancur lur, dan martabatnya benar-benar luluh lantak lur, karena ia dianggap berbohong ya lur. Dan ia menyadari bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia lur. Andi meskipun sempat ragu akhirnya meminta maaf dan berjanji akan selalu percaya pada istrinya ya lur. Di akhir film kita melihat Martina berdiri di tepi pantai menatap laut dengan ekspresi penuh ketegaran. Meskipun keadilan hukum tidak berpihak kepadanya, ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, keberanian untuk berbicara, kekuatan untuk tetap berdiri, dan keyakinan bahwa suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dengan sendirinya lur. Film ini pun tamat lur. Film ini bukan hanya sekedar drama biasa lur, tetapi juga mencerminkan dari realitas yang sering terjadi di masyarakat. Korban perkosaan seringkali menghadapi ketidakpercayaan lur, tekanan sosial dan ketakutan untuk berbicara. Film ini menggambarkan dengan sangat emosional bagaimana trauma bisa mempengaruhi kehidupan seseorang dan betapa sulitnya mencari keadilan dalam sistem yang seringkali tidak berpihak kepada korban lur. Meskipun Martina tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya, perjuangannya membuka mata banyak orang dan menunjukkan bahwa suara korban harus didengar. Itulah kisah tragis dan penuh perjuangan dari film ini. Film ini memberikan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya mempercayai korban lur, menghadapi ketakutan dan tidak menyerah dalam mencari kebenaran. So, jangan lupa saksikan filmnya lur. Oke lur, saatnya gue ciao.